Perkenalkan, nama aku Udin. Aku profesi sebagai mahasiswa, usia 18 tahun. Pengalaman bullying yang pernah aku alamin bersifat bully fisik, lalu bullying verbal, dan dulu aku dibully oleh teman seangkatan aku. Sekian. Halo, aku Nana. Usia aku 21 tahun. Aku mahasiswa. Pengalaman bully yang pernah aku dapetin yaitu bully verbal sama fisik. Pengalaman itu aku dapetin pas SD sama SMA. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman yang pernah saya alami ketika SMP, yaitu pengalaman bullying. Jadi dulu ketika aku masih ingat, jadi ketika kelas 2 SMP, jadi kunci loker aku itu di super glue atau sama siapa, sampai sekarang juga aku masih gak tahu siapa pelakunya. Terus aku juga pernah diintip ketika aku lagi mandi, entah kenapa aku baru masuk ke kamar mandi sekitar 2 menit, dan kata temen aku kelamaan di kamar mandinya, dan temen aku bilang kalau cepetin keluar atau enggak aku intip, kira-kira gitu kalimatnya. Ya setelah itu gak lama dari itu kan tiba-tiba dia mengintip gitu dari atas, karena gak ada sekat gitu ya antara kamar mandi dengan pintu keluar, gak ada sekat. Jadi aku gak tahu kenapa, bagaimana caranya dia bisa mengintip ke atas. Tapi yang jelas ya itu salah satu pengalaman yang kurang enak. Mungkin itu sih kalau untuk pengalaman yang kurang enak. Sisanya ya kurang lebih sama. Di sini aku akan menceritakan pengalaman bullying yang aku dapetin. Jadi yang pertama itu waktu aku masih SD, aku dipojokin gitu, terus dikata-katain, yang bikin aku nggak percaya diri sampai sekarang. Terus kata-kata mereka lumayan kasar. Selanjutnya mereka narik-narik kerudung aku, pokoknya sampai ngebenturin badan aku sampai nangis di situ, terus sampai benar-benar dipojokin. Abis itu aku lagi makan di bawah meja, jadi kursi itu posisinya di atas. Terus ada satu anak yang ngedorong kursi itu sampai kepala aku kena. Waktu itu aku lagi sakit, jadi ada benjolan di belakang telinga aku yang udah hampir sembuh. Terus aku nggak bilang sama orang tua kalau aku dirundung sama teman-teman aku. Aku cuma bilang kalau sakit aku kambuh. Itu. Terus pengalaman yang kedua yaitu pas SMA. Pas SMA itu karena aku pernah punya pengalaman bully pas SD, jadi pas SMA itu aku merasa kebayang-bayang. Jadi pas itu MPLS di hari terakhir. Mungkin menurut orang-orang kejadian itu kayak membahagiakan, soalnya pas itu aku ulang tahun. Jadi aku tiba-tiba dipanggil sama kakak-kakak OSIS. Aku bener-bener dipojokin, kata-katain, terus teman-teman satu angkatan teriak-teriak kata-kata kasar ke aku sampai nyuruh aku nggak usah sekolah, bilang aku murahan. Oke, mungkin cukup ya kejadian itu. Terus pas aku mulai masuk kelas, beberapa hari aku lagi ngumpulin tugas ke depan, tugas matematika, aku masih ingat banget. Terus di belakang aku itu ada satu anak, aku belum terlalu kenal, soalnya baru beberapa hari. Waktu itu aku pakai baju yang bekas SMP, yang ya udah jelek, udah agak kuning gitu kan. Terus dia bilang suasana lagi hening, terus dia bilang gini, kok baju kamu kuning sih? Dia bilang gitu. Terus di situ aku cuma bisa diem. Terus aku kebayang-bayang lagi kan, takut semua kejadian pas SD aku keulang lagi. Mungkin cukup sekian kejadian-kejadian yang aku alami. Terima kasih. Apa sih perkataan atau perilaku yang paling membekas yang pernah kamu dapetin? Perkataan atau perilaku yang pernah aku dapetin sih, mungkin aku dulu pernah aku pernah dipanggil ke ruangan atau asrama kakak kelas. Jadi dulu aku kan SMP-nya boarding school, jadi nginep di asrama. Nah dulu aku pernah dipanggil ke ruangan kakak kelas gitu, dan karena aku dulu sempat bisa dibilang kurang sopan gitu lah ya. Aku pernah dikata-katain yang yang bikin mental down gitu loh. Aku gak bisa bilang gitu. Dan kalau untuk perilaku sih yang kayak tadi gitu, yang masih membekas diingatan. Ketika aku lagi mandi, tadi udah disebutin juga, aku dapetin perlakuan yang kurang enak. Kunci loker aku digembok, terus di super glue, jadi aku gak bisa buka. Dan aku gak bisa mandi saat itu sampai kapan ya? Sampai Isya itu aku gak mandi.
Ya itu sih kalau untuk perkataan dan perbuatan yang masih membekas di aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku yang perkataan sih yang paling membekas yang pas SMA ya, soalnya masih dekat gitu kejadiannya, yang dibilangin murahan kayak gitu, padahal aku nggak ngapa-ngapain pas itu. Terus perkataan yang lain juga kayak yang tadi udah diceritain, yang bilang baju aku kuning kayak gitu, itu bikin aku hampir tiap hari pulang sekolah aku cuci baju meskipun baju itu masih bersih banget. Misalkan aku berangkat jam 7 pulang jam 10, aku harus cuci baju itu biar gak kelihatan kotor, biar aku terus percaya diri. Udah sih itu aja. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Yang aku rasain, yang pas MPLS, aku ngerasa kayak ya udah kayak gak ada harganya gitu. Padahal aku gak ngerasa bersalah. Yang paling penting ya sakit hati. Fisik juga sakit sih yang pas SD. Kalau kamu gimana? Kalau aku yang aku rasakan pada saat itu, ya jelas ya, jadi kemana-mana sekarang malu gitu kalau sendirian. Terus kalau ketemu orang baru tuh aku agak kurang percaya diri gitu. Itu sampai sekarang masih membekas gitu. Dan aku kalau misalnya interaksi sama orang-orang, aku masih mikir 2 kali gitu, apakah aku pantas melakukan gini atau enggak. Mungkin itu sih yang aku rasain sampai saat itu. Terus gimana cara kamu mengatasi perasaan-perasaan tersebut? Yang jelas ya aku curhat gitu kan, tapi ya curhatnya gak ke orang tua gitu, karena kalau ke orang tua ya pasti beban mereka udah cukup berat gitu. Dan aku coba untuk curhat ke teman-teman yang di luar geng gitulah, aku curhat ke mereka ya, meskipun gak ada solusi yang yang signifikan gitu, yang membuat seenggaknya aku jadi gak dibully lagi gitu. Ya udah sih mungkin itu dulu. Kalau kamu gimana? Kalau aku cara ngatasin perasaan-perasaan itu, ya aku ngobrol sama diri sendiri. Aku udah pantas belum gitu lepas dari semua perkataan-perkataan di masa lalu itu. Terus aku juga lampiasinnya bikin gambar sih, soalnya hobi aku gambar gitu. Terus paling aku cerita tapi nggak sedetail itu. Udah cuma itu sih. Lalu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Yang aku lakuin pas kejadian bullying atau gimana? Ya, pas kejadian bullying gimana? Ya namanya juga pas lagi dipojokin ya, jadi aku nggak bisa gimana-gimana. Aku cuma bisa diam, cuma bisa balas mereka pakai senyuman gitu. Udah aja kayak baik-baik aja, padahal ya aku juga sakit hati, sakit juga fisik aku gitu. Kalau kamu gimana? Apa yang aku lakukan pada saat itu, saat bullying ya. Yang pertama pas kejadian loker aku di Superglue, aku coba bobol sendiri gitu, meskipun kebukanya juga itu pas jam 8 malam. Jadi aku jam 8 malaman gitu itu baru mandi. Terus untuk yang kejadian kamar mandi, aku menghindari mandi itu di jam 5 sore gitu. Ya pokoknya tiba-tiba gak percaya diri aja gitu. Sudah sih mungkin segitu dulu. Seberapa besar sih pengaruh bully itu di hidup kamu? Menurut aku sih lumayan besar ya, karena meskipun yang disakiti itu secara fisik gitu ya, tapi efeknya itu kan membekas ke dalam mental ya, ke mental juga. Bagaimana nanti kamu ke depannya, apakah akan percaya diri ketemu orang-orang, apakah kamu akan merasa salah terus gitu ketika kamu melakukan hal ini atau hal itu, terus aja mikir 2 kali gitu, atau mungkin beberapa kali. Kamu akan terus berpikir, apakah aku pantas melakukan hal ini ke lawan bicara aku atau ke teman aku, supaya hal tersebut gak terulang lagi. Gitu sih kalau untuk aku berpengaruhnya. Kalau kamu gimana? Kalau aku pengaruhnya itu besar banget. Soalnya kepercayaan diri aku juga jadi berkurang kan. Terus kegiatan-kegiatan aku di luar tuh kayak terhambat. Misalkan ada kegiatan di luar, aku tuh kayak mikir 2 kali, ini aku kerjain atau jangan gitu. Terus lebih ke masalah mental sih, kayak aku kalau misalkan ketemu orang baru, orang ini bakalan sama nggak ya kayak orang-orang di masa lalu aku kayak gitu. Selalu punya pemikiran kayak gitu. Lalu jika kamu kembali pada saat itu, apa yang ingin kamu sampaikan pada diri sendiri? Yang pengen aku sampaikan ke diri sendiri tuh, ya kamu harus berani, jangan diem aja. Terus ya jelasin kalau kamu tuh nggak kayak gitu. Gitu. Kalau kamu gimana? Jika aku kembali ke masa lalu gitu ya, mungkin aku akan menyampaikan pada sini kalau
apa sih yang salah dari diri aku, terus kenapa sih penilaian orang-orang ke aku kayak negatif aja gitu. Dan aku akan mengatakan kalau kayaknya aku menyesal gitu ketemu orang-orang di SMP ini. Gitu sih kalau dari aku. Terus apa yang pengen kamu sampein ke si pelaku bully itu? Yang aku pengen sampein ke pelaku bullying, apa sih yang membuat kamu benci ke aku? Kenapa sih kamu harus ikut campur aja gitu kehidupan orang lain? Padahal kan kita punya kehidupan masing-masing. Setiap orang nggak sama, pasti berbeda, entah itu dari kepribadian maupun sikap. Gitu sih kalau paling yang akan aku sampaikan ke pelaku bullying. Kalau kamu gimana? Aku cuma pengen nyampein makasih buat semua perlakuan yang kalian buat ke aku. Itu bikin aku belajar buat gak mudah percaya sama orang. Lalu bagaimana kondisimu saat ini? Saat ini aku lagi proses buat damai sama masa lalu aku sih. Ya caranya kayak aku ngelampiasinnya bikin karya gitu, bikin gambar, atau aku nulis-nulis gitu. Kalau kamu gimana? Kondisi saat aku di sini sih aku lebih mencoba kembali membuka diri ke orang-orang, lalu mencoba untuk kembali percaya diri gitu. Nggak harus gak enakan gitu kalau ketemu orang baru. Seenggaknya sampai aku lupa gitu kalau dulu aku pernah mengalami masa-masa yang kelam ketika aku SMP. Sekarang lingkungan aku baru, aku nggak ketemu lagi sama teman-teman keparat itu lagi, aku nggak ketemu. Jadi untuk kondisi aku saat ini, aku mencoba untuk kembali seperti dulu ketika aku sebelum masuk SMP. Aku percaya diri dan aku ketemu orang-orang itu pede dan segala macam sih. Itu mungkin untuk saat ini. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir ya. Masih bisa lebih. Perilaku bullying ini adalah perilaku yang di komunitas manapun atau di masyarakat manapun itu tidak disetujui ya. Dan kalau itu dilakukannya pada anak sekolah, ya tentunya itu akan berdampak nanti pada masa remaja, masa dewasa mereka. Bagi korban itu nanti akan membuat dia merasa rendah diri, merasa frustasi, dan bahkan ada yang sampai depresi ya. Ada kasus di Amerika kalau tidak salah, anak yang dibullying bahkan sampai dia pindah ke sekolah lain, tapi tetap dia tidak bisa mengatasi rasa depresinya. Sedangkan kalau untuk pelakunya, ya pelaku yang melakukan bullying akan menjadi pribadi yang suka dengan kekerasan, kemudian juga menghalalkan segala cara ya. Jadi bukan lagi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan menggunakan cara-cara yang sesuai aturan hukum maupun norma sosial. Dalam bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ini, Bu, sebenarnya siapa sih yang seharusnya bisa mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi? Kalau di sekolah harusnya memang ada keterlibatan orang dewasanya ya, yaitu orang tuanya maupun juga gurunya gitu ya. Jadi di sekolah itu diharapkan ada semacam aksi ataupun juga program dari guru supaya bullying itu bisa cepat dikenali dan juga diatasi dengan juga melibatkan orang tua dari pelaku maupun juga korban. Begitu Bu, ini pertanyaan terakhir ya. Apakah ada pesan Bu yang disampaikan kepada audiens itu terkait bullying yang sering terjadi di sekolah? Kepada orang tua gitu ya. Kepada orang tua ya tolong ajarkan anaknya supaya bisa memperlakukan orang lain itu sama, sederajat, sehingga mereka tidak menjadi orang yang bisa memperlakukan orang lain dengan seenaknya, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Dan bagi orang tua yang juga memiliki anak yang jadi korban bullying, harus mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya bisa lebih tegas, lebih mandiri, dan berani untuk bisa keluar dari situasi tersebut.
untuk sekolah, ya diharapkan guru-guru bisa lebih perhatian terhadap situasi dan kondisi anak-anak ya. Jangan sampai membuat situasi yang memungkinkan anak menjadi pelaku maupun juga korban bullying. Kalau pesan untuk korban ataupun pelaku ada? Pesan untuk korban ya, pesan untuk korban harus lebih berani melawan, berani melaporkan ya, karena kamu tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan seperti itu ya. Untuk pelaku ya agar segera bertaubat ya atau segera sadar bahwa semua orang itu tidak berhak mendapatkan perlakuan kasar ataupun kekerasan dari siapapun. Hai. Halo. Ya, kita semangat ya. Kita harus damai sama masa lalu kita ya. Betul. Jangan lupakan masa lalu, tapi jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Oke. Dadah. Kalau pesan dari aku, forum ini tentu membantu aku banget untuk bisa move on dari masa lalu yang kelam aku, dan aku bisa menceritakan terkait dengan dampak bullying kepada orang-orang secara nyata. Kalau bullying itu benar-benar dampaknya sampai ke mental gitu. Jadi aku berpesan ke teman-teman yang masih melakukan tindakan bullying, segera stop, karena tindakan tersebut jelas akan merusak mental, dan yang paling parahnya lagi akan merusak masa depan dari orang yang kamu bully tersebut. Itu untuk pesan dari aku. Terima kasih. Kesan yang aku pengen sampaikan, aku cuma pengen bilang terima kasih kepada teman-teman Titik Temu udah nyiapin buat ruang berbagi gitu. Jadi aku juga jadi tahu kalau aku nggak sendirian gitu. Pesan yang mau aku sampaikan, aku berpesan kepada teman-teman yang terkena jadi korban bullying gitu, jangan pernah mendam sendiri, cari orang yang paling kamu percaya buat cerita. Itu aja. Terima kasih.